Kendati kita tidak memiliki survei akademik terkait dengan kebencian dan kesukaan masyarakat Indonesia terhadap ras tertentu, setidak-tidaknya kita menerima stereotip bahwa orang Sunda tuh nggak punya haters. Bahwa orang Sunda tuh diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Bahwa mereka tuh relatif tidak memiliki musuh dan jarang sekali ketahuan untuk bikin masalah atau bikin onar, khususnya kalau di wilayah di luar mereka. Begitu kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya merangkum beberapa analisis dari para ilmuwan, diantaranya adalah dari Pak Aji Prosidi dan kemudian dari Pak Jakob Sumarjo, yang mengatakan bahwa karakteristik orang Sunda itu diantaranya adalah someah, ramah, tamah, halus, tidak konfrontatif, begitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menghindari konflik. Kemudian yang ketiga, suka bergotong royong, kemudian humoris, religius, sederhana, tidak suka menonjolkan diri, dan dekat dengan alam. Baraya setuju nggak dengan pernyataan dari para ilmuwan itu? Saya sih sebagai orang Sunda mengira bahwa iya memang seperti itu. Dan itu tuh bukan sesuatu yang harus kita banggakan sepenuhnya, karena karakteristik itu biasanya bebas nilai. Maksudnya dia positif dalam satu hal tetapi memiliki juga keburukan di dalam hal yang lain. Misalkan karakteristik untuk tidak suka menonjolkan diri itu membuat orang-orang tuh relatif tidak merasa terancam dengan kehadiran orang Sunda. Tetapi ini juga membuat orang Sunda itu susah untuk sukses, susah untuk maju, dan karenanya muncul stereotip berikutnya, yaitu mereka akan menjadi pemalas. Begitu kan? Kemudian karakteristik mereka untuk religius, misalkan, ya orang Sunda itu sangat religius, tetapi gerakan-gerakan teroris, saya mohon maaf ya, gerakan-gerakan radikal juga pada umumnya tumbuh subur di tanah Sunda gitu. Bahkan dulu DITI juga munculnya kan di Sunda gitu. Nah, ini adalah karakteristik orang-orang Sunda yang kita memang saya pikir relevan untuk menerimanya, baik dan buruknya. Nah, kenapa orang-orang Sunda itu memiliki karakteristik yang seperti itu? Nah, ini juga sudah pernah kita bahas di beberapa episode yang lampau banget, bahwa budaya itu kan sebenarnya adalah wujud karya karsa manusia dalam konteks reaksi mereka terhadap tantangan alam dan tantangan sosial. Nah, karena itu maka kita harus melihat bagaimana alam Sunda mendidik masyarakat Sunda berkarakter seperti itu. Karakter alam Sunda, karakteristik tanah Priangan, Jawa Barat secara umum, itu adalah tanah yang subur, tanah yang banyak sekali airnya, tanah yang memberikan kepada manusia akses terhadap penghidupan, dan di sana juga keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Sehingga orang-orang yang tinggal di sana dikutuk untuk menjadi manja, dikutuk untuk tidak gemar berkonflik. Karena seandainya kita bikin sebuah skenario ada perang besar di antara mereka berdua, suku Sunda A dan suku Sunda B berperang misalkan, kemudian salah satunya kalah dan terusir, kemanapun mereka terusir, kalau dia ada di Jawa Barat, di tanah Sunda, dia tetap akan mendapatkan air, dia tetap akan mendapatkan pasokan makanan, dia tetap akan kelimpahan sumber daya alam, dan sebagainya. Dan karena itulah mereka relatif tidak mau berkonflik gitu. Karena tidak ada dorongan. Kalau kita menemukan teman-teman misal di Nusa Tenggara Timur gitu, mereka kan relatif keras dan suka berkelahi gitu. Kalau misalkan orang Jakarta, orang Bandung melihat orang-orang yang dari sana itu adalah orang yang suka berkelahi misalkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena orang-orang di sana itu untuk mendapatkan sumber makanan mereka kesulitan, untuk mendapatkan sumber air di beberapa daerah itu sangat kesulitan, sehingga membentuk karakteristik mereka yang berjiwa herois, jantan, dan relatif suka berkelahi. Kan begitu ya, seperti itu. Tapi balik lagi, intinya adalah bahwa masyarakat Sunda dengan segala karakteristiknya itu adalah hasil dari bentukan dan tempaan alam tempat mereka tinggal. Inilah yang membuat mereka itu bisa diterima di kalangan manapun di Indonesia, karena relatif tidak mengancam. Bahkan seandainya kita mau gitu ya, simpen aja itu orang Sunda itu di hutan gitu, dan mereka tetap bisa hidup gitu. Karena lalapan dimakan, apa segala rupa dimakan, ya kayak Dede Inon gitu. Ya seperti itu kurang lebihnya gitu. Nah, tetapi akhir-akhir ini kita menemukan ada satu konten kreator yang memang terkenal dengan kata-kata yang sangat kontroversial, itu menghujat orang-orang Sunda dengan mengatakan, saya mohon maaf ya, saya hanya mengulang saja, dengan mengatakan orang Sunda itu anjing gitu. Semua orang Sunda itu anjing gitu. Dan tak lama setelah itu merasa terancam, akhirnya dia melakukan klarifikasi, saya mohon maaf, itu semua di luar kesadaran saya karena saya sedang mabok. Begitu kan? Nah,
Setelah itu bereaksilah orang-orang Sunda dari mulai preman-preman, dari mulai para aktivis sampai kemudian seniman dan pejabat itu ramai-ramai berusaha untuk membalas serangan itu dengan berbagai caranya, termasuk juga melaporkan ke polisi dan sebagainya. Saya memiliki pandangan yang agak berbeda. Saya juga dalam hal ini adalah orang Sunda. Saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada Baraya bahwa saya pikir kalau kita melakukan reaksi yang berlebihan kepada orang itu justru kita tidak sesuai dengan karakteristik orang Sunda yang someah gitu ya. Karakteristik orang Sunda yang tidak suka berkonflik. Kita tidak usah terlalu banyak melibatkan diri dengan dia karena khawatir gitu, jadi merang gitu ya. Kata orang Sunda mau merang gitu. Jadi araratil gitu. Dengan dia. Maksudnya gini Baraya, kan dia itu mengaku bahwa dirinya mabok dalam pernyataan-pernyataan itu. Silahkan koreksi jika saya salah, justru orang mabok itu adalah orang yang jujur. Karena dia tidak memiliki platform untuk menyembunyikan isi hatinya. Karena lagi mabuk, lagi nggak sadar gitu. Jadi ketika dia ngatain orang Sunda itu seperti ini dan seperti itu, dia nggak usah minta maaf. Itu justru dia tuh sedang jujur dalam mengatakan itu. Dan kita juga bisa melihat rekam jejak yang sebelumnya, memang dia itu relatif benci sama orang Sunda. Begitu kan? Nah, jadi ya memang dia seperti itu gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa orang itu, sekeluarga itu, ya emang hidup dari kontroversi. Entah bagaimana ceritanya, apakah mereka memang berniat untuk menciptakan terus-terusan kontroversi untuk mendapatkan engagement dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah dia emang sejak awal itu kontroversi. Makanya alih-alih kita berpikir untuk menggeruduk dan sebagainya, kita tuh harus bersimpati, berempati, bahkan kasihan kepada dirinya. Bayangkan Baraya, bayangkan seandainya Baraya adalah seorang ibu, punya anak dua, kayak gitu kelakuannya, dua-duanya. Masalah agama diremehkan, kesukuan diprovokasi, kemudian kata-katanya toksik dan racun semua, dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang harus ngepel, yang harus nyebokin, yang harus bersih-bersih siapa? Ibunya, yang katanya harus sujud-sujud, yang harus katanya cium kaki ke sana ke sini untuk minta agar anak-anaknya itu dimaafkan. Coba Baraya, bagaimana prihatin dan sedihnya seorang ibu yang punya anak kayak gitu. Itu mah udah ada jauh lebih dari sekedar memalukan, itu merepotkan, itu merendahkan, itu menghancurkan martabat keluarga. Coba sekali lagi ya, anggaplah dia salah gitu. Kemudian kita bereaksi berlebihan, itu kurang bijak. Ya Baraya bisa lihat itu ibunya semenderita apa punya anak-anak yang seperti itu gitu. Yang otaknya, hatinya, lisannya itu benar-benar tidak terkontrol. Udah mah agama diremehin, tukang mabok, memprovokasi orang, bikin masalah ke sana ke sini, dipolisikan berkali-kali, tapi dia masih ngonten demi engagement. Itu titik terendah bagi konten kreator itu adalah dia bikin kerusakan-kerusakan hanya untuk dapat penonton. Jadi sekarang coba kita lihat siapa yang sedang dia hujat, yaitu suku Sunda. Suku Sunda itu adalah suku paling tua di Indonesia dan mereka adalah yang mencatat pertama kali dalam sejarah Indonesia. Dalam prasasti-prasasti mereka di wilayah Jawa Barat dan Banten. Begitu kan? Ada prasasti Tugu, ada prasasti Ciaruten, ada prasasti Kebon Kopi dan sebagainya. Itu adalah prasasti-prasasti tertua dalam sejarah Indonesia dan hanya bisa disaingi oleh prasasti Yupa yang ada di Kutai. Maksud saya adalah orang Sunda tuh salah satu orang yang menjadi pionir di Indonesia. Mereka tuh muncul paling awal, mereka tuh meninggalkan jejak paling awal. Dan kalau kita melihat naskah-naskah, misalkan naskah Wangsakerta yang walaupun oleh para sejarawan juga diperdebatkan validitasnya, tetapi dalam naskah Wangsakerta itu kan bahkan disebutkan Sanjaya, pendiri dari kerajaan Mataram, itu mengaku sebagai keturunan dari Purnawarman dan sangat terinspirasi oleh kepemimpinannya. Purnawarman itu adalah raja dari Tarumanagara, raja yang tinggal di Bekasi di masa kuno, dan itu tentu saja adalah orang Sunda. Nah, maksudnya dalam hal ini adalah kalau kita mau ngambil silsilah, orang-orang Sunda bukan hanya menjadi yang tertua di Indonesia, tetapi mereka adalah yang menjadi nenek moyang dari raja-raja di Nusantara, termasuk di Jawa, di Bali, dan lain sebagainya. Kan begitu. Maka bahasa Sunda juga menjadi salah satu bahasa paling tua. Dan kita juga melihat peninggalan-peninggalan arkeologis mereka juga adalah yang paling tua. Situs Gunung Padang itu ada di mana Baraya? Itu dipastikan adalah dibangun oleh leluhur orang-orang Sunda. Bukan orang Atlantis ya, orang Sunda gitu ya.
Nah, jadi maksud saya adalah suku sebesar ini dengan wibawa sebesar ini kok masih ngurusin orang yang untuk mendapatkan engagement mereka harus ciptakan kontroversi. Ini kan kayak bumi dan langit, Baraya. Jangan sampai jatuhkan martabat dan harga diri orang-orang Sunda dengan langsung bereaksi berlebihan terhadap orang itu. Dan itu juga akan memicu rangkaian pertanyaan kepada orang Sunda. Kenapa orang Sunda kayak gini menghadapi dengan kroco-kroco yang seperti ini? Udahlah Baraya, mendingan ya kita kasih efek jera aja, 1-2 gelitikan di perut mereka ya cukup di situ aja. Tapi segera menjauh dari kontroversi seperti ini. Kenapa? Merang, araratel. Lebih baik kita gunakan kemarahan kita itu, kekecewaan kita itu pada upaya pembuktian bahwa orang Sunda tuh bisa kok maju, bahwa orang Sunda tuh bisa aja menjadi fenomena baik gitu. Bahwa orang Sunda itu membawa hype positif itu kan bisa. Kita sekarang menemukan ada Pak KDM yang menjadi tokoh nasional walaupun dia adalah pemimpin daerah. Kenapa? Karena ternyata sangat inspiratif. Bisakah kita membalas kemarahan dan caci maki dari pihak yang tidak jelas itu menjadi pembuktian seperti yang dilakukan oleh KDM? Saya pikir itu akan menjadi jauh lebih bermartabat, jauh lebih baik, dan itu benar-benar menegaskan karakteristik kita sebagai orang Sunda. Sekali lagi, dalam hal ini saya bawa-bawa identitas pribadi saya sebagai orang Sunda. Saya adalah orang Bandung, ayah saya adalah orang Cianjur, dan saya mengidentifikasi diri sebagai orang Sunda dan saya berbicara dalam keseharian dengan campuran bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Dan karena inilah saya mohon anggaplah ini adalah perwakilan orang Sunda untuk menyatakan terhadap gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak benar, yang hidupnya juga ancur-ancuran, yang itu akan mempermalukan keluarga besarnya. Saya pikir kita sebagai orang Sunda tidak usah melakukan reaksi yang berlebihan kepada makhluk-makhluk seperti itu. Kenapa sih orang Sunda nggak bisa nyebut F, tapi ngasih nama anak banyak banget pakai F? Jadi gini, orang Sunda tuh bukan nggak bisa nyebut F, tapi malas nyebut F. Jadi misalkan, sarap siapa nih gitu. Maaf ya. Sarap Peri, Bu, oh Peri, Bu F tadi, oh Pevi gitu. Bu R, Bu, oh Revi. Enggak dapat Kang. Jadi itu joke kan, ya ada yang bilang, itu mah fitnah gitu. Fitnah. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya. Iya, jangan disingkat. Masih dalam kontroversi, toleransi jangan disingkat. Bersama saya dan Kang Guru. Baik, kita akan bahas kontroversi ini. Ini kebetulan orang Sunda. Kenapa sih orang Sunda nggak bisa nyebut F, tapi ngasih nama anak banyak banget pakai F? Iya. Fadli, Fajar, Farhan, Fajar, Ferry. Iya. Kenapa ya? Fendi. Namanya dulu ya. Ya. Namanya dulu kenapa seperti itu. Jadi sebenarnya orang Sunda itu pas awal-awal mereka belum berinteraksi dengan suku-suku lain secara intensif, khususnya dengan Jawa, orang-orang Sunda itu namanya satu. Namanya itu maksudnya sederhana dan berupa panggilan saja. Tidak ada marga, tidak ada apa-apa. Contoh? Ya misalkan Asep. Ubed. Asep ya, Ujang. ya kayak itu. Ujang ya kayak gitu. Oke. Yang gampang saja dieja dan gampang saja untuk dipanggil. Ucu ya. Ucu gitu, kayak gitu. Pak UU gitu. UU. Jadi nama teman saya Kang Ucu. Ya. Ucu aja cuman. Nggak ada nama belakangnya. Tapi dia kalau tanda tangan segini Kang. Dia balas nama Ucu gitu. Hai Cu. Tapi sekarang dia ada di gedung hebat ya. Ada juga yang unik nih orang Sunda. Apa? Tuh. Ada yang namanya Pak Oo. Pak UU ada. Oh iya. Pak AA juga ada. Yang ada. Saya nyari-nyari namanya Pak E. Ternyata dosen istri saya namanya Pak EE. Bercanda bapaknya. Serius itu. Bahkan ada orang Sunda yang ngasih namanya tuh ya itu Gitu. ada. Iya, teman saya nama anaknya dinamain Idung ya. Iya. Yang perempuan juga ya? Iya. Eis. Iya, sederhana kayak gitu ya. Evi. Iya. Karena kita balik ke topik kan. Kenapa sih orang Sunda namain anak banyak F? Nah, kalau misalkan ngasih nama banyak yang F itu, jadi gini, orang Sunda tuh bukan nggak bisa nyebut F, tapi malas nyebut F. Oh, jadi males, bukan nggak bisa. Males. Ya. Bukan hanya F. Z dibacanya Jet. Jet ya betul. Jenal. Jenal. Ya oke. Iya, jadi
orang Sunda itu terbiasa untuk memudahkan, menyederhanakan segala sesuatu. Jadi yang berat-berat, bahkan untuk kosakata yang huruf yang cenderung berat dimudahkan. Misal? Bandung banyak yang nyebut sekarang tuh Bandung, sendal, senal, gitu. D-nya hilang. Cendol, cendol. Channel. Nah, orang-orang Sunda itu banyak yang menyederhanakan seperti itu. Bahkan misalkan umpatan mereka juga sebenarnya adalah penyederhanaan gitu. Jadi misalkan sarap siapa nih gitu. Maaf ya. Sarap itu kan sebenarnya sarafnya putus atau sarafnya kejepit atau apa, tapi cuma sarap aja. Sarap aja. Atau misalkan yang bahasa Sunda yang jadi banyak jadi aliran. Mati lampu itu ada aliran gitu. Kan sebenarnya alirannya putus gitu. Tapi jadi aliran gitu aja. Itu udah paham tuh. Iya. Oke. Nah, jadi orang-orang Sunda itu menyederhanakan segala sesuatu sampai menyederhanakan atau pemalas sebenarnya kan? Ya itu karena malas jadi semuanya. Kenapa ini? Kenapa? Ya itu gorengan, makanan-makanan Sunda itu kan semuanya disingkat-singkat gitu. Cilok, batagor, cilok gitu. Cilok, cireng, aci dicolok. Cireng, aci digoreng. Iya. Batagor, bakso tahu goreng. Bakso tahu goreng. Iya, terus cuanki cari uang jalan kaki. Cuanki cari uang jalan kaki. Apa lagi? Oh, banyak lagi sekarang ya? Banyak, iya. Jadi sebenarnya itu ya sekarang banyak lah, ada basreng, ada apa semuanya. Basreng. Gitu. Iya. Ya. Bakso goreng. Dan kreatif banget ya? Iya. Ya. Karena jadi orang Sunda itu sebenarnya hidup di pulau di wilayah yang paling subur, salah satu yang paling subur. Ya. Kan tanah Priangan itu kan, tanah ketika Tuhan menciptakannya dalam keadaan tersenyum. Indah ya. Indah, sangat subur, sangat damai ya. Ya, jadi dengar musiknya, dengar seruling ya kan. Orang Sunda tuh paling takut kalau dia bikin masalah. Saking takutnya bikin masalah, jadi hipokrit gitu. Jadi terkesan hipokrit. Contohnya? Misalkan, nanti itu yuk ikut ke acara Pak Helmi. Ya insya Allah sok aja duluan. Padahal enggak. Gitu. Saking takutnya nyinggung, takutnya bikin masalah. Takut apa? Ya karena apa? Karena dalam sejarahnya orang Sunda tidak terbiasa untuk berkonflik karena mereka tidak memiliki motif untuk berkonflik. Kan orang-orang zaman dulu itu berkonflik karena mereka harus ada yang diperebutkan. Biasanya sumber daya kan, sumber daya pangan misalkan. Nah, misalkan orang-orang di Timur Tengah banyak yang mudah tersinggung karena secara genetik nenek moyang mereka itu terbiasa untuk berebut sumber daya yang sedikit. Ya. Nah, di Sunda, mau tinggal dimanapun, tinggal gali tanah ada air, mau tinggal dimanapun ada hewan-hewan yang bisa dimakan, ada umbi-umbian yang bisa diambil, jadi mereka itu segala sesuatunya itu mudah dan memudahkan. Gitu. Nah, makanya ketika mendapatkan ejaan-ejaan yang F, Z, itu menjadi hilang gitu. Tapi ketika orang Jawa masuk, tahun 1600-an, masuk ke inti Sunda, Bandung, dulu namanya Krapiak, dimasuki ke situ. Nah, orang Sunda mulai sedikit berubah. Jadi nuansa kemudah-mudahannya itu, kemalasannya itu tetap ada, tapi yang menjadi lebih serius ada juga. Makanya di situ muncullah orang-orang Sunda gaya baru yang punya hierarki. Nah, jadi yang tadi itu nama orang Sunda itu tiba-tiba jadi Wiranata Kusuma. Bla 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 jadi panjang. Dulu nggak ada itu? Nggak ada. Dulu jadi dulu ada dari India pengaruhnya, namanya cukup berwibawa. Terus nama India itu pudar, sama seperti nama-nama di Nusantara yang dari ke India-Indiaan juga pudar. Nah, orang Sunda pudar kembali ke nama yang sederhana. Kemudian ketika Jawa masuk, nama yang luar biasa itu untuk kalangan ningrat, nama yang biasa untuk kalangan bawah. Jadi kalau misalkan, saya mohon maaf ya, kalau ada orang Sunda namanya Ucu misalkan yang sederhana itu, berarti gak punya darah ningrat. Karena yang punya darah ningrat namanya wajib bagus dan panjang. Wirahadikusuma. Nah, Nataan Maja. Iya, yang kayak gitu ya. Nah, kalau yang bawah-bawah, Asep, nah kayak gitu, udah aja. Dan gak ada nama marga, karena orang Sunda ya tadi itu, marga itu kan sebenarnya muncul gara-gara ancaman sosial dari luar. Maka muncul marga. Jadi semakin ancaman sosialnya kuat, semakin besar potensi orang itu punya marga. Nah, orang Sunda gak punya marga karena memang tidak ada ancaman sosial yang apakah itu juga
males gitu ya, kemalasan ya. Jadi akhirnya disuruh karena nama itu kan kalau cuma satu suku kata kan nggak asik gitu. Kalau kita keluar negeri juga masalah ya kan? Iya. Ngisi paspor dua kata. Jadi Makanya masalah. ada Iwan Setiawan. Iya, ya, Cecep Suracep gitu. Iya, Ya, betul. gitu ya. Jadi ulang-ulang itu biar itu untuk memudahkan itu. Jadi sebenarnya males juga bikin nama, tapi harus panjang karena tuntutan sosial yang tadi itu, makanya Diulang-ulang itu. kecuali kalau nama dari ajengan dari Ajengan santri. tuh dari santri. Kalau dari santri? Dari santri itu nama awalnya Sunda, nama belakangnya Arab. Contoh. Cecep Awaludin, Atep Ridwan, nah, itu nama-nama teman saya tuh. Totong Hasanuddin. Oh, itu nama teman semua ya? Iya, itu teman-teman saya semua. Karena orang Sunda itu kalau misalkan punya latar orang tuanya atau kakeknya itu yang ajengan atau yang ustadz atau apa, belakangnya itu Islami, depannya itu Sunda. Sunda. Kalau misalkan yang sepenuhnya masyarakat yang maaf ya yang tadi ya kalangan bawah gitu, yang diulang-ulang tadi. Nah, kalau yang ningrat, yang tadi yang panjang gitu. Sampai lucu-lucu ya. Ada Cecep Gorbachev gitu ya. Iya. Karena ya bagaimanapun kan penamaan itu adalah bagian dari budaya. Kembali, kenapa orang Sunda nggak bisa nyebut F? Bisa, cuman malas. Akang bisa? Bisa F gitu. Filosofi? Filosofi. Bisa. F itu sebenarnya bisa. Orang Sunda itu biasanya bisa, tapi kalau misalkan di ini, jadi bukan hanya F ya, yang tadi itu semua. Jadi tetangga saya yang benar-benar pure Sunda, dalam tanda kutip pure Sunda gitu, itu kalau misalkan nyebut clear, krill, gitu. Jadi kebalik. Oh, ini kebiasaan. Kebiasaan. Terus apalagi ya, nyebut pokoknya mah yang produk-produk modern yang namanya itu aneh-aneh disederhanakan semuanya, bukan hanya F atau apa, semuanya disederhanakan. Makanya yang misalkan bahkan yang dari Arab pun gitu, saya Fuloh, Mang Uloh gitu. Jadi kan iya Mang Uloh kan ada yang namanya kayak gitu. Kemudian ya banyak lah nama-nama yang semuanya akhirnya juga disederhanakan gitu, karena orang orang Sunda hidup di dalam tanda kutip surga gitu, yang segala sesuatu ada di sana, parahyangan, tanah para dewa itu ya, karena itu mereka kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang ambisius gitu. Makanya orang Sunda itu, Bapak akan susah sekali menemukan di luar Pulau Jawa. Ada, tapi susah gitu. Jadi dibandingkan dengan orang Jawa simpen di Kalimantan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka malah dominan secara ekonomi. Ya. Disimpan di Papua, mereka juga dominan secara ekonomi. Orang Sunda, 6 bulan disimpan di Lampung, balik lagi, Pak. Makanya nggak banyak orang Sunda yang transmigrasi. Iya, nggak banyak orang Sunda. Transmigrasi itu pada akhirnya gagal kalau pesertanya orang Sunda. Gitu. Tapi lucu ya, karena kadang-kadang teman saya itu memang susah kan nyebut pulpen gitu ya. Pulpen. Ya dia pulpen, Purvanch malah ya. Ada nyebutnya Purvanch. Ada hotel namanya Perpil gitu, bukan Fairfield gitu. Jadi betul-betul sulit. Jadi ada satu joke, teman saya namanya Ferry, satu hari dia registrasi itu. Apa petugasnya siapa nama? Ferry, Bu, oh Ferry, Bu F tadi, oh Pevi gitu, Bu R, Bu, oh Revi, nggak dapat Kang. Jadi itu joke kan, ya ada yang bilang itu mah fitnah gitu. Jadi begitu ya Kang, jadi filosofinya. Ini ada nggak kajiannya Kang? Atau ini cuman cocokologi seorang guru gembul? Kalau kajian bahwa misalkan orang Sunda itu hierarkinya muncul sekitar tahun 1600-an dan sebagainya, itu terverifikasi lah, sumber-sumbernya itu pasti, sumber-sumbernya ada. Kemudian kenapa nama-nama orang Sunda yang seperti itu juga sebenarnya ada kajiannya. Tetapi kalau yang F itu, itu folklore. Jadi folklore itu kita susah untuk menemukan sumber-sumbernya. Tapi yang jelas orang Sunda bukan hanya F, tapi huruf-huruf atau vokal-vokal yang menjadi susah itu dia nggak bisa atau sering terbalik atau dia males aja untuk gitu ngapain gitu. Alasan malas kan tidak menjawab kenapa orang Sunda yang dianggap sulit sekali menyebut F itu nama anaknya banyak F. Iya, nah kalau yang namanya kenapa banyak yang namanya F itu sebenarnya pengaruh yang tadi itu pengaruh dari Eropa atau pengaruh dari Arab. Arab lah, Fadlan. Iya. Ya, Fadli.
Ferry itu dari ini. Ya Ferry kenapa kan harus F gitu? Kan nggak semua Arab juga F, nggak semua Barat juga F gitu kan? Iya. Ya jadi apakah menurut saya ini jadi memang orang Sunda sengaja menantang dirinya sendiri, men-challenge diri sendiri. Ya udah kasih nama F aja biar ini menjadi tantangan supaya bisa nggak nyebut nama F. Ini saya ya, ini pendapat saya pribadi ya. Karena ini sama seperti yang terjadi juga di Jawa. Jadi ketika orang-orang itu ada di dunia yang penuh dengan hierarki atau hierarkinya ketat atau kelas sosialnya itu susah untuk melakukan mobilitas ke atas dan ke bawah, itu biasanya orang itu banyak yang mengalami inferiority complex gitu. Jadi merasa dirinya tuh rendah kalau ketemu sama bangsa yang lain dan menganggap bahwa bangsa yang lain itu lebih tinggi daripada dia gitu. Jadi misalkan orang Sunda, ih kasep ya siga orang Korea gitu. Emang kalau orang Korea ganteng gitu kan enggak. Aduh ini matanya lentik kayak orang bule gitu. Emang orang bule matanya lentik gitu. Tapi kan mereka itu inferior dan menganggap bangsa yang lain itu menjadi superior. Makanya ketika ngasih nama mereka coba mengadopsi sebanyak mungkin yang berasal dari luar yang itu namanya nampak keren dan salah satu nama yang keren itu adalah nama yang sama sekali susah mereka eja misalkan. Makanya di Jawa sekarang, di sini juga, nama-nama anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih susah. Bukan hanya orang Sunda yang namanya jadi F. Secara keseluruhan nama kita jadi Gaisan, yang kayak gitulah nama-nama anak. Kan nama zaman dulu kan Simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja. Nama sekarang menjadi lebih susah, menjadi lebih kompleks, ya karena masyarakat yang penuh dengan hierarki itu biasanya inferiority complex tadi itu. Dan mereka pengen menghubung-hubungkan dengan bangsa atau ras yang mereka anggap lebih superior, yang namanya lebih susah mereka eja gitu. Kang, masih tentang tataran Sunda nih Kang ya, Tanah Pasundan. Kenapa banyak sekali kampung di Sunda diawali dengan Ci? Iya, ada Ciawi, Cimbeliut, Ci aja semua. Ciumbelit, Ciumbelit. Ya, kenapa sih Kang? Yang sekali lagi ini adalah folklore, tidak ditemukan bukti tertulisnya. Jadi kita hanya bisa berhipotesis. Ada dua hipotesis besar yang menganggap bahwa Ci yang pertama itu sebenarnya diambil dari kata bersih, suci, tinggi atau yang semacam itu. Ada satu atau dua orang budayawan Sunda yang berpendapat demikian, tapi secara konsensus kata Ci itu ya berarti air, karena sungai, kali, selokan, karena orang Sunda itu hidup dengan sungai, dengan air, dimanapun mereka berada mereka ketemu sama air, khususnya yang di Priangan itu, yang saya bilang tadi itu, mereka gali tanah 2 meter, 3 meter tepat di tempat mereka berdiri, mereka akan menemukan air gitu. Dan karena itu maka mereka menjadikan segala sesuatu itu berhubungan dengan air, apalagi dewa tertinggi mereka, bukan dewa tertinggi, dewa yang mereka puja di masa lampau itu selalu dihubungkan dengan kesuburan. Contoh? Dewi Sri misalkan. Dewi Sri. Oh itu Sunda? Dewi Sri? Oke. Sunda itu. Makanya gini, orang-orang yang memuja kesuburan itu biasanya dewanya itu perempuan. Orang yang memuja pada pergerakan, mobilitas itu biasanya dewanya laki-laki gitu. Nah, orang Sunda itu dewanya termasuk yang perempuan. Makanya perempuannya gelis-gelis ya? Gelis, Pak. Gelis. Kalau gelis. Kang, tentang Ci itu, apakah memang secara struktur, dulu kan transportasi yang paling pertama itu kan pasti melalui air dong ya? Iya. Karena darat susah dibangun, udara wah masih baru banget. Masih baru. Apakah karena memang seluruh kampung-kampung dibangunnya di dekat kali atau dekat sungai? Kampung-kampung Sunda itu biasanya justru ada di daerah-daerah pegunungan yang dekat dengan sungai. Tetapi sungai-sungai banyak yang di orang Sunda sampai sekarang itu sungainya nggak besar-besar, kan sungai mata air muncul di mana-mana. Jadi sungai yang kecil-kecil, selokan-selokan kayak gitu mengalir di mana-mana, dan itu sudah disebut Ci. Jadi tidak harus itu area transportasi. Tapi Bandung dulu memang area transportasi, makanya dulu disebutnya Krapyak. Bandung tuh sebelum datang Herman Dendels itu Krapyak di daerah sana tuh. Yang artinya? Perahu bambu itu. Ya, buat itu transportasi itu. Jadi pertemuan antara Sungai Citarum dengan Sungai Cikapundung. Ya, Sungai Cikapundung itu. Nah, di situ itu disebutnya Krapyak. Di sana banyak sekali. Jadi kalau teori ini benar dong kali ya? Iya. Karena memang kampung-kampung
Iya. Ya ini di seluruh dunia juga gitu ya. Iya, betul. Kota di Palembang juga gitu. Kota Palembang apa namanya? Ya enggak itu, tapi kan semuanya juga dipusatkan di sungai. Oh iya. Dulu kabupaten-kabupaten di Palembang ya itu semuanya nama sungai kan. Oh. Oki, Ogan, Kombring, Oh, iya. Ilir. Ogan dan Kombring ya. Terus Liot, Lematang, Ilir. Lematang. Lematang, apa kemudian ada Muba ya, Musi Banyuasin, Murah, Musi Rawas. Karena secara struktur dulu orang membangun kota itu termasuk Sriwijaya kan Iya, di pinggir Musi. sungai, iya. Karena kan transportasinya di situ. Iya, betul. Di Palembang kan. Sungainya besar-besar kalau di Sumatera. Oh iya iya. Kalau di Oh, sini kita kecil-kecil. sungainya gede. Dulu bayangin ya, saya waktu kecil kita cuman mau kemana? Kita nyebutnya tuh ke laut. Oh. Ke laut. Laut tuh sungai Sungai, sebenarnya. karena saking gedenya tuh ke laut. Jadi kalau kita tinggal mau ke arah mana, jadi kita nggak kenal barat timur, itu kan cuman orang Jawa tuh. Kita nggak kenal barat, kita nggak ada timur, utara, selatan. Nyebutnya hulu hilir berarti. Hulu hilir atau ke laut atau ke darat. Oh gitu. Ke darat berarti naik ke gunung. Berlawanan dengan sungai. Oh. Jadi ini menarik dan semua menarik. dulu rumah-rumah itu semuanya menghadap sungai. Semua rumah menghadap sungai. Menghadap sungai. Oh. Iya ya, rumah-rumah dulu menghadap sungai dan banyak orang Palembang itu hidupnya dirakit malah ya. Iya. Di sungai karena sungai itu adalah sumber kehidupan, ya. Terus ada hubungannya dengan nggak OOO yang tadi itu? Saya nggak tahu kenapa harus OO gitu. Tapi itu kan Palembang aja. Kang, di Palembang itu ada lebih barangkali dari 20 bahasa daerah yang berbeda-beda. Satu Palembang itu. Satu Sumatera Selatan. Oh, satu Sumatera Dan Selatan. saya mungkin bisa hampir 9 kali ya. 9 bahasa. Kombreng lain, Lahat lain, kemudian ada Burai lain, Sekayu lain, benar-benar lain. Coba untuk misalkan menyebut saya makan di sini dalam 2 bahasa yang ada di sana. Aku makan di sini. Tapi kadang-kadang ya, aku ada kadang-kadang ada yang mirip juga. Oh, gitu. Aku kalau di sini, bisa di Siko, bisa di Biko. Siko Biko. Iya, iya. Di Biko. Itu ada bahasa-bahasanya. Jadi menurut saya ini juga menarik. Jadi kalau sudah kita ceritain tentang daerah-daerah ini menarik nih. Nah ini mumpung ada Pak Hilminya, tadi udah ngobrol soal Sunda, sekarang saya mau nanya soal Palembang, Pak. Ya. Ini benar gak di Palembang itu banyak banget Cinanya, Chinese-nya? Iya, karena patut diduga ya. Apalagi saya sipit nih kakek. Karena dulu kan orang tahu di Sriwijaya kan banyak sekali orang-orang China ya. Ternyata Itsing, Iya. ya termasuk Cheng Ho. Iya. Itu kan masuknya ke Palembang. Karena kalau kita Palembang dari dulu. China, itu kan datang dulu kan dari Sumatera dong. Iya, itu- Kan nggak mungkin mucuk-mucuk langsung ke Jawa. Iya, pintu masuknya kan emang Selat Malaka. Iyalah. Jadi maka di situ ada Pulau Komaro, ada legenda putri apa Putri Cina. ya dengan Pangeran Palembang atau kebaliklah saya. Dan Anda lihat makanannya ya, makannya pempek, Iya. laksan, tekwan. Nama orang Kang Nungci, Cik Nung, Yance, Cek Yan. Jadi Anda lihat ornamen-ornamen ya merah, emas, so Chinese. Jadi menurut saya sih ya memang kadang-kadang kita kalau bertanya orang Indonesia asli itu siapa sih? Jadi yang Palembang juga pengaruh Cinanya kuat atau misalkan banget. mungkin yang bikin jadi mungkin Pak Helmi juga memang ada darah Cinanya. Jangan-jangan ya, saya nggak bisa deny, saya nggak bisa menolak kalau di atas saya mungkin ada asimilasi lah ya. Iya, iya. Asimilasi lah. Jadi menurut saya, mari kita jangan terlalu terkotak-kotak karena kita nggak tahu. Tapi kayaknya saya bukan Cina Pak, hitam Pak. Mungkin India. Ya, kalau Iya. kita ke Aceh kan lebih beragam lagi tuh. Oh, iya. Ada yang matanya biru ya, ada yang hitam, ada yang pendek, ada yang keriting. Jadi itulah Indonesia. Dan bahkan di Aceh ada yang makhluk-makhluk kerdil itu katanya Iya, yang iya, sampai iya. sekarang masih belum ini. Ya itu yang suku apa Bunian atau apa ya? Mante, ya, apa? Mante nggak tahu lah saya. Tapi di sana ada di Lamno banyak orang-orang. Di Lamno. Palembang ada nggak mitos atau cerita bahwa ada makhluk kerdil misalkan? Nggak dengar saya. Nggak dengar. Kan dulu makhluk Bunian saya taunya ya. Makhluk bunian. Ya namanya. Jangan-jangan ada yang katakan ini orang, ada yang katakan orang yang kan Akang pernah bahas juga ya. Barang dulu ada suku asli Indonesia Iya. kalau nggak salah yang di Flores ya. Flores, iya. Flores tuh yang Homo floresiensis. manusia modern tapi bentuknya Kecil. lebih kecil. Itulah Indonesia. Oke, kita ngomong kemana-mana. Awalnya dari ngomongin kenapa Sunda. orang Sunda nggak bisa ngomong F dan kita nge-explore kemana-mana. Semoga ini menjadi pengetahuan dan menjadi pembicaraan juga